Halo Tunggu. semua. Ibu, can you clap? 1, 2, 3 terus clap. 1, 2, 3. Oke, let's go. Saya Novi. Saya Hanun. I look so Saya big. Ibu. Saya anaknya. Kita mau memperkenalkan channel kita. Channel ini mengenai dui bahasa di Indonesia, atau mungkin nanti akan berkembang pembahasannya pada nggak hanya di Indonesia. Kemudian terutama dui bahasa atau bilingualism di kalangan anak-anak, dan bagaimana mereka menggunakannya di keluarga, di society, kemudian juga di konteks-konteks seperti di sekolah, bersama teman dan sebagainya. Nah, Reza ini akan membantu saya. Untuk apa? Ya intinya buat ngebahas tentang dui bahasanya, terus ya tentang gimana sih sebagai a person that also speaks two languages, interchanges between the languages, terus gimana kita how do you say it, integrate back to society that uses a language that yang udah bukan jadi bahasa primary that you speak. Terus and I think most importantly to this channel, I will be editing the videos. Nah, itu dia. Memang Reza ini kan pengguna bahasa Reza ini kan seorang bilingual. Dan bahasa pertamanya itu boleh dibilang udah bukan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa lagi gitu. Jadi justru dia menggunakan bahasa Inggris itu sebagai bahasa yang dominan, yang lebih banyak digunakan dalam kesehariannya gitu. Bahasa ibunya tetap bahasa Indonesia, sayangnya bukan bahasa Jawa, karena saya nggak mengajak dia bicara bahasa Jawa saat pertama kali mengajak dia berkomunikasi, karena ayahnya bukan orang Jawa, sehingga ya itu dia, bilingualism itu udah terjadi sejak dulu. Jadi ayahnya orang Cirebon yang bahasanya bukan bahasa Jawa, mostly he speaks Indonesian language. Lalu oleh karena itu otomatis kami dengan anak-anak juga berbahasa Indonesia gitu, nggak berbahasa Jawa. Jadi bahasa ibunya anak-anak itu, Reza dan adiknya, adalah bahasa Indonesia. Nah sekarang dominant language-nya atau first language bisa dibilang anak-anak adalah bahasa Inggris gitu, karena lebih banyak yang menggunakan bahasa Inggris di kesehariannya, baik di sekolah maupun antara ini berdua ini gitu. Kenapa saya pengen bikin channel ini? Alasannya adalah karena saya ingin membagikan cerita banyak orang, banyak anak-anak, banyak orang tua mengenai bagaimana pengalaman mereka berdui bahasa, bagaimana pengalaman mereka menjadi bilingual. Nanti ada perspektif anak mengenai budaya seorang yang bilingual. Nanti ada perspektif orang tua mengenai, aduh udah susah banget ya ngomong sama anak-anak nih pakai bahasa Jawa, mereka nggak ngerti loh, padahal aku ini orang Jawa, anak-anak nggak ngerti bahasa Jawa gitu. Nanti ada perspektif orang tua juga mengenai, ya Allah kita ini orang Indonesia loh nak, ngomong loh bahasa Indonesia gitu. Jadi bagaimana sih sulitnya orang tua, bukan sulitnya ya, mungkin bagaimana challengingnya untuk mengajak anak-anak mereka kembali kepada bahasa ibunya gitu, menggunakan bahasa ibunya. They do understand, but most of the time they won't reply atau they won't respond in mother tongue anymore. Jadi kayak Reza ini mungkin lebih banyak berbahasa Inggris. Nanti kayaknya nih ada anak-anak yang lama tinggal di Prancis misalnya, mereka nggak akan berbicara dalam bahasa Indonesia, tapi berbicara dalam bahasa Prancis gitu. Jadi demikian juga Mandarin dan sebagainya gitu. Nah, kita ingin berbagi cerita dari perspektif orang tua maupun dari perspektif anak. Nanti suatu saat akan juga berbagi cerita dari perspektif guru, bagaimana sih mengajar di kelas-kelas yang bilingual gitu. Jadi
macam-macam lah. Kita intinya channel ini adalah mengenai dwi bahasa, mengenai bilingualism, being bilingual, dan ya area-area yang sekitarnya. Jadi apa tadi ya? Bentar. Oh ya, gini. Istilah bilingualism itu berkembang, jadi diperluas. Nggak hanya penggunaan dua bahasa. Bi itu kan dua. Sometimes people say multilingualism untuk pemakaian bahasa yang lebih dari dua. Tapi di beberapa apa istilahnya? Di beberapa konteks pembahasan, bilingualism can also mean multilingualism. Jadi sehingga oleh karenanya ini kita definisikan, kita bikin scope ketika kita bicara bilingualism itu maksudnya ya nggak hanya dua bahasa, bisa jadi udah termasuk tri atau multilingualism. Jadi bilingualism means dalam konteks yang kita diskusikan ini nanti di video-video selanjutnya juga, bilingualism means the use of more than one language. Jadi dwi bahasa itu adalah penggunaan lebih dari satu bahasa. Mbak Eza sadar nggak kalau di Indonesia itu orang-orang itu emang udah banyak banget. Jadi kayaknya mungkin hampir 100% ya orang-orang Indonesia itu udah bilingual. Iya, soalnya kan I think what a lot of people misconceptualize about bilingualism is that a language that you have to master is a language of your own country and another country, whereas it's actually two languages entirely different. Jadi misalnya ada anak kecil yang bisa bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, itu udah termasuk bilingualism. Jadi karena itu dua bahasa yang berbeda, bukan juga, aksen, bukan dialek, bukan apa ya, udah bagian dari bahasanya. Struktur bahasanya pun udah beda. Semuanya udah berbeda. Kata-kata yang digunakan beda. Culture bahasanya pun udah beda. So if you learn a new language, it's like learning a new way to think. It's learning a new way to understand the world, understand your society. And yeah, I think it's by being bilingual and having a majorly bilingual nation, it's actually it's very interesting to see. Yeah, and it's also very interesting also to discuss. And it's also kind of interesting that a lot of people in Indonesia is kind of like I think this is just from a bad impression of an experience that I have. They kind of just say like, ngapain sih ngomong bahasa Inggris, orang kita di Indo, ngomonglah pakai bahasa Indonesia, without realizing that in Indonesia itself there's already a lot of language that is being used, and English is bahwa just penggunaan lebih dari satu bahasa itu sebenarnya udah common, udah biasa gitu, cuman orang-orang tuh nggak sadar gitu. It's just that the impression that English comes from an entirely different country, a foreign country, politically different culture background. Gitu. Jadi kesannya kayak beda. Ini gitu. beda banget gitu. Padahal sebenarnya language. Padahal sebenarnya enggak. It's just a different form of communication gitu. Ya. Kemudian juga banyak orang-orang seperti saya yang sejak kecil itu memang sudah multilingual. Sejak kecil, mungkin sejak umur 6-7 tahun ya, mungkin saya itu udah bicara dalam bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa Indonesia gitu. Karena di rumah saya diajak berbicara bahasa Jawa oleh orang tua, kemudian di sekolah, ketika bersekolah kan mulai berbicara dalam bahasa Indonesia, dan dengan teman-teman dan tetangga saya berbicara bahasa Madura gitu. Jadi saya acquire the language automatically karena keperluan komunikasi gitu. Nah, itu yang terjadi juga gitu sebenarnya kepada orang-orang atau anak-anak yang bisa berkomunikasi dalam bahasa asing yang lain, seperti bahasa yang berasal dari negara lain, Prancis, Inggris, apalagi Cina, Jepang, Korea gitu ya. Jadi bisa jadi itu karena mereka sudah hidup di dalam konteksnya, sehingga
mereka nggak merasa kayak belajar bahasanya nih, nggak. They just acquire. Mereka menguasai tanpa mereka belajar di kelas-kelas gitu. Jadi mereka menguasai bahasanya karena penggunaan, lebih besarnya karena kebutuhan untuk berkomunikasi gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang kita mau bedah nih satu-satu dalam video-video kita. Mungkin kita akan wawancara orang-orang, mungkin kita akan liput beberapa kegiatan teman-teman gitu ya. Mungkin teman-teman juga mengirimkan video-video, kemudian akan kita bahas, akan kita diskusikan antara yang ngirim itu dengan kita gitu. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan manfaat yang lebih kepada halayak ramai mengenai penggunaan dui bahasa, mengenai dui bahasa di kalangan kita ini gitu. Jadi semoga bisa digunakan untuk kemanfaatan yang tinggi. Nah, juga kalau video-video ini ada orang-orang yang bertestimoni mengenai bagaimana sih mereka menggunakan bahasanya, perspektif mereka, how they feel about it, kemudian mau digunakan wawancara atau diskusi-diskusi yang ada dalam video ini sebagai bahan diskusi atau bahan analisa teman-teman yang menonton nanti, monggo. Jadi itu kemanfaatannya sampai sana. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat-manfaat yang lebih gitu untuk kemajuan penelitian. Jadi semoga dengan menonton video-video kami nanti semua yang menontonnya mendapatkan wawasan sedikit lebih gitu, ada tambahan. Oh iya, kalau di sini nih gini, oh ada loh keluarga yang ternyata penggunanya gini-gini, oh ada ya orang yang perspektifnya seperti ini gitu. Seperti yang tadi Reza bilang juga, tadi ada yang menganggap bahwa kalau kita ngomong bahasa Inggris tuh kayaknya apa sih, sombong banget sih mentang-mentang bisa bahasa Inggris gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang kita akan deconstruct. Berarti mungkin kita juga bisa ngewawancarain atau ngedatengin tamu yang monolingual. Oh ya, true. Yang cuma bicara bahasa Indonesia tok. Gimana sih kalau possible? Orang berbahasa yang cuma Indonesia berbahasa doang? satu aja. Possible banget. Possible banget. Banyak itu. Di Jakarta itu enggak, maksudnya kan even if it's just one bahasa, they are still aware of other languages. Iya, betul. Awareness they still itu integrate ada. Another Awareness language to ada, them. but mereka does not acquire the language. Mereka tidak master the language. They cannot use the language. They do not speak the language. Jadi mereka monolingual. They do know that there's another language. There are other languages. Tapi they don't even understand when people speak that other language. Nah, kalau mereka udah paham ketika dia ngomong bahasa lain, itu dia udah nggak bisa dibilang monolingual. Karena ada pemahaman. Oh iya, dia lagi ngomong gini. Meskipun mereka tidak bisa respon atau reply in that language, tapi memang banyak teorinya ya. Ada teori yang mengatakan kalau dibilang bilingual itu seorang yang bilingual itu harus benar-benar menguasai bahasanya setara gitu. Misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus setara kemampuannya. Ada juga yang enggak. Ada juga yang bilang, loh asal ngerti dan kemudian bisa berkomunikasi basic itu udah bilingual gitu. Nah, sekarang kita mungkin akan melihat, akan bertemu orang yang ngerti bahasa lain selain bahasa Indonesia, tapi sama sekali nggak bisa respon atau reply in that language. Nah, itu just apa like my tuh? friends Gitu. then berarti yang di Australia. Nah iya, apalagi dan mereka akan lebih ternganga-nganga ketika menyadari bahwa di Indonesia ada ribuan bahasa gitu. Is it language or is it accent gitu kan? Bahasa ini, it's of a totally different structure and vocab and all that. Jadi, oh iya ya ampun aku aja cuma bicara bahasa Inggris gitu. Jadi kalau di Australia itu lebih mudah mencari monolingual. Kalau di Indonesia mungkin nggak mudah, tapi banyak saya yakin. Enggak, Di tapi Jakarta. I was talking about my friends yang dari Indonesia terus ke Australia, and they now can't speak Indonesian anymore. But they do know
but they can't respond. That's like one of the They can't theories. respond karena sebenarnya kalau cuman iya betul bisa. Oh, So yeah. I don't think it's what is it? I don't think they're monolingual. Jadi sebenarnya gitu. Kalau mereka nggak ngerti sama sekali, nah itu baru bisa dibilang monolingual. Okay, but I think we forgot to introduce ourselves. Like udah you kan introduced me as my mom. No, you introduced me as your daughter and you're my mom. Mom, But you didn't give the credentials. Like what is your study background about Oh, this gitu ya. bilingual? ya mungkin itu menyebabkan my background itu menyebabkan I'm very highly interested in talking about this Yeah. ya. Jadi I got my PhD from Monash University dari Faculty of Education. Jadi area of research saya adalah bilingualism. Saya meneliti penelitian saya itu kepada atau bersama ya, lebih pada bersama orang tua yang memiliki perspektif oleh pengalaman mereka membesarkan anak secara bilingual gitu. Jadi judul penelitiannya adalah Raising Children Bilingually in Australia. Nah, itu perspektifnya dari orang tua yang berasal dari 7 negara yang berbeda-beda, sehingga mereka punya background culture yang berbeda-beda juga gitu. Nah, itu kayaknya kepengen banget gitu diterusin gitu ya. My passion untuk melihat kalau di Indonesia gimana ya gitu. Karena bilingualism is not only about speaking a language of a country and another language of another country. Tapi kalau di Indonesia nih, makanya ini menarik banget karena kalau di Indonesia itu seperti yang kita bahas tadi, bahkan bicara dalam bahasa Jawa dan Madura itu udah bilingualism gitu. Jadi itulah kenapa ini mesti diceritakan gitu. Nah, dari perspektif orang-orang yang terlibat di dalamnya maupun pengamat-pengamat yang ada di Indonesia gitu. Jadi istilahnya interestnya itu muncul dari situ, passionnya masih ada di sana gitu. Saya sangat senang kalau melihat fenomena-fenomena mengenai anak yang bicara banyak bahasa, orang tua yang bla 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 gitu. Jadi ya gitu. Kalau Reza, who are you? What are you? Susah ya. But yeah, kayak just the interest is shared, cause I don't know, just seeing my mom spend so much time and effort, and she was so passionate about the topic throughout her PhD course, not really course, but throughout her Study? PhD study. It actually kind of inspired me about apa sih bilingualism itu, and it's just nice to see that what is happening to me is actually happening to a lot of people, and what is happening to me has actually been studied upon. And yeah, it's just very interesting to get all that new knowledge and a new community, I guess, about this topic gitu. Iya. Jadi harapannya adalah mudah-mudahan channel ini dengan video-videonya dan diskusi-diskusinya dan cerita-ceritanya bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada orang-orang yang nonton. Juga orang-orang yang tadinya nggak interested in bilingualism, in knowing what bilingualism is, jadi tertarik paling nggak, jadi aware bahwa oh iya ya kita itu sebenarnya bilingual ya gitu. Jadi hal-hal seperti itulah. Jadi menumbuhkan awareness dan memberikan manfaat yang lebih untuk banyak pihak. For all of you. Yeah, and yeah, it's Ya, just, gitu. Yeah. Betul? Yes. So wait for our videos, dan juga kami akan punya video pertama sedikit obrolan dalam keluarga kita mengenai gimana sih bahasa Inggris
dan bahasa-bahasa lain kayak bahasa Jawa gitu dan bahasa Indonesia digunakan di keluarga kami. Karena ayahnya anak-anak itu minim banget bahasa Inggrisnya, padahal anak-anak kalau ngobrol ya pakai bahasa Inggris itu. Ya itulah, jadi nanti kita akan ceritalah sedikit gitu. Yeah, and I think you Dari guys, perspektif anak-anak dan dari perspektif orang tua. and I think a lot of you can also learn from our experience Yeah. about because our father is right now in an environment where it is largely speaking English at home. Jadi you can see how our dad how do you say it? You can see how our dad kind of cope with it. So maybe you guys can, learn a few tips and tricks and how, because a lot of people when they learn new language, they're not confident. And maybe our dad can give you a little bit of that confidence boost, Because Ayahnya sangat confident. yeah, very confident. Pokoknya pede banget, Yeah. banget. Yeah. Jadi ya gitu deh. So enjoy our videos dan happy watching ya nantinya. Yeah, stay tuned. Stay tuned I dan I hope you will Like and support Yeah. our videos, because this is something that we are very passionate about. We feel that all of you can learn from, and also us. We're also learning from you, of course. And yeah, it's just a community that hopefully will be able to embrace a lot of people that are maybe struggling with being in a society or a community that speaks a language that is not their primary language, or a person that is struggling to learn a new language. So yeah, I think we can give you a little bit inspiration, tips and tricks maybe from our discussions and talks, and we hope that you will be able to enjoy it. That's it from us, and we will see you next time. Bye bye. see you in the next video.